Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas hari ini. Hari ini kita bakal membahas clustering. Langsung saja kita stream presentasinya. Oke, jadi apa itu clustering? Pendeknya, clustering adalah teknik unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaannya. Jadi ini teknik yang melibatkan pengelompokan objek data menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Dan di sini juga mengelompokkan data yang nggak memiliki keterangan kelas dengan timbangin kemiripan antar data, bukan dengan gunakan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, contohnya ada nih. Contohnya ialah apel, pisang, jeruk. Sudah pasti bakal dikelompok sebagai buah-buah karena jenisnya. Terus juga apa ya? Dari situ juga masuk apel, pisang, terus nanas, semangka, dan lain-lainnya. Nah, kalau mau yang lebih kasus sih, bisa kita lihat contohnya pembagian pada data sepatu. Di sini kayak parameternya ialah warna, ukuran, dan juga jenis sepatu. Dan selanjutnya ialah di sini ada contoh data, ini hanya 10 data doang ya. Di sini ada ID, merek, nama sepatu, jenis, warna, harga, dan bahan. Di sini yang bakal menjadi segmentasinya yang digunakan, jelas ID bakal dibuang. Nama sepatu juga dibuang. Dan paling sisanya yang akan dipakai yaitu mereknya. Merek sebenarnya sih nggak begitu banget, tapi bisa aja gitu kalau pengen tahu nantinya kayak, oh ini merek ini apa ABCD gitu. Tapi yang lebih banget ialah jenis, warna, harga, dan bahan. Karena kalau ini eh, hanya masing-masing saja gitu, hanya data unik, bukan data kategorikalnya. Nah, di sini terbentuk lah ya, bisa jadi dua klaster. Pada gambar di sini adalah perbandingan market dan harga. Di sini harga ada dari 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4. Dan juga merek dari 0 hingga 25. Di sini ada beberapa varian merek. Ada yang ini, kalau di sini sebenarnya dari ambil ID yang langsung, bukan ID yang kita bikin, tapi ID yang langsung dari data frame yang telah terbuat. Lalu di sini biru-biru ini ialah grupnya. Di sini menunjukkan bahwa merek berwarna biru ialah harga yang sangat tinggi, di mana mereka itu mencapai dengan minimum 2,5 dengan maksimum 4. Sedangkan merek-merek lainnya hanya pada merek warna oranye dan merek warna merah, untuk kita sebagai perwakilan clustering ini ya, mereknya, hanya mencapai maksimum 2 juta. Seperti itu. Nah, manfaat dari semua ini apa kira-kira? Jelas, di sini bisa memahami data lebih dalam. Dengan membagi data jadi kelompok-kelompok terpisah, dapat lebih mudah melihat pola, tren, dan hubungan antar data. Terus juga ada segmentasi dengan alat yang tepat untuk segmentasi. Di sini juga kayak analisis pelanggan, untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan, memiliki perilaku atau preferensi mirip. Terus juga ada lagi anomali gitu. Di sini buat again, mengidentifikasi anomali. Kalau misalnya mau dicek lagi sih, apa ya, di sini sejauh ini belum ada anomali sih. Sejauh ini masih aman lah ya. Nggak ada yang, oh itu nggak, sejauh ini aman sih, nggak ada anomali. Paling ya kalau anomali sih ini sih sebenarnya, itu pun hanya menunjukkan bahwa perbedaan saja gitu, kayak ada dua kelompok di sini gitu, kelompok kasarnya, kelompok murah dan kelompok mahal gitu. Paling anomali di situ karena sisanya pada murah, satu merek doang yang mahal. Terus juga di sini ada reduksi dimensi, di mana manfaat lain dari clustering ya, teknik reduksi dimensi, di mana mengelompokkan variabel serupa, dan di sini analisis dapat mengurangi jumlah variabel sama kan analisis tanpa kehilangan terlalu banyak informasinya. Nah, karena udah ke gambar, kita bisa bahas dua hal dulu. Ada partitional clustering. Di sini metode yang membagi data menjadi sejumlah non-overlapping subset atau cluster tanpa struktur hierarki. Contohnya ialah K-means, K-medoids, dan juga Clara. Di sini, K-means bekerja kelompokan data menjadi K-cluster berdasarkan jarak terdekat antara titik data dan titik pusat centroid. Lalu ada lagi hierarchical clustering, di mana kita menciptakan hierarki, di mana berupa aglomeratif bottom up atau divisive top down. Di sini bekerja menjadikan setiap titik data sebagai cluster individu dan menggabungkannya berdasarkan kesamaan. Sementara divisive membuat sebuah
semua titik data dalam satu klaster dan membaginya sampai klaster hanya berisi satu titik data. Nah, kalau kita lihat, bisa kita langsung aja ke contoh sepatu dulu. Oke, seperti di awal ya, tadi ada ID, merek, nama sepatu, jenis, warna, harga, dan bahan. Nah, di sini kita drop nih ID sama nama sepatu. Merek kita tetap masukin bisa juga. Kalau mau pingin tadi dibagi lagi menjadi lebih kecil lagi bisa. Kalau di sini bakal banyak informasinya. Tergantung nanti maunya bagaimana kliennya maunya. Nah, di sini kita konversi data kategorikalnya dulu jadi numerik karena clustering itu nggak bisa pakai huruf biasa, harus pakai angka. Karena kalau pakai huruf, pertama jelas bakal ada kalimat unik. Misalkan kita nginput data gitu, atau data yang terinput secara otomatis. Misalkan ada Adidas yang dimana Adidasnya itu huruf gede semua, huruf kapital. Lalu ada lagi cuman kayak Adidasnya itu cuman gedenya di A doang. Sedangkan di situ codingnya sangatlah case sensitive, most of it, dan menjadikannya bakal menjadi dua data yang berbeda, bukan satu data yang bersama. Di sini merek, jenis, warna, dan bahan dijadiin sebuah label encoder, sebuah angka. Terus juga kita pastiin dulu apakah harga ini ada numerik, apakah ada tulisnya mungkin none gitu kan, atau dia masukinnya bukan misalkan 4 juta secara angka, tapi tulisan 4 juta gitu. Terus juga kita bakal ngecek dulu apakah ada not a number gitu dari semua data yang telah terbikin ya di sini. Lalu habis itu kita bakal hapus yang ada nilai nan-nya. Dan kita lihat sudah jadi semuanya angka doang. Jadi kalau pengen tahu bagaimana ininya, harus scroll ke atas ke bawah buat ngecek apa sih merek 16 gitu. Kita bisa ngecek lagi pada ID 0-nya. Di sini juga kita udah ngecek apakah ada merek atau jenis atau warna atau harga atau bahan yang datanya itu eh, 0 gitu. Atau none misalkan. Kata nggak ada. Data kita nggak ada yang kosong. Berarti aman semua. Dengan masuk total ada sekitar 50 data. Di sini pertama jelas kita melakukan standarisasi data dulu, terus kita bikin cluster, misalnya 5 aja. Jadi kita bikin aja ada 5 kelompok gitu. Terus baru deh kita melakukan clusternya, di mana k-means.fit, codingnya, lalu kita bisa masukin, seperti kayak udah, and cluster udah disebut dengan random state-nya itu 42. Lalu di sini kita nambahin hasil clusternya ke data frame-nya, lalu kita print. Nah, di sini ada yang langsung berkelas nih. Oh, merek 16 dengan jenis 3, warna 3 dengan harga 1.500.000 bahan 1, klasternya, kelompoknya itu ada kelompok 2. And so on gitu. Ingat, tadi ada 5 kelompok doang ya. Lalu di sini kita ada melakukan namanya Pearson correlation. Gunanya ini apa? Kegunaannya ialah untuk melakukan analisis apakah ada hubungan korelasi yang bagus. Di sini yang paling bagus ialah warna dengan cluster. Mungkin di sini bingung, apa hubungannya kelompok dengan warna? Apakah berpengaruh? Sebenarnya kalau kelompok sendiri kan ini kan sudah terbikin memang secara langsung dari codingannya. Mungkin kalau misalkan tidak ada sesuai dengan permintaannya kita, mungkin akan berbeda. Oke, ternyata kurang cocok nih. Ya udah kita ambil yang lain. Bahan dan jenis bisa. Sini dia 0,23. Ada juga bahan dan warna 0,084. Oke lah, masih bisa dicari lah. Harga dan merek tadi kayak tadi ya. Itu bisa banget kelihatan gitu. Dan juga yang lainnya. Ada yang minus gitu, yang kalau semakin biru tua nih kayak merek dengan klaster sudah jelas. Nah, ini nggak mungkin gitu kayak oh, nggak usah gitu. Jadi semakin warnanya semakin merah, semakin menunjukkan bahwa oh ini kemungkinan bakal bagus nih. Dan semakin ke biru menunjukkan bahwa jangan nggak usah karena korelasi udah ketahuan gitu. Langsung aja kita ke silhouette score. Di sini buat ngelihat eh, saya jelasin codingannya ya. Di sini kita menghitung hasil skor untuk N cluster yang kelompok 3, 4, dan 5. Terus ya udah kita bakal plotting semuanya. Dan dari sini bakal ngelihat bahwa ada 3 kelompok yang atau cluster ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada skornya bahwa kelompok 3 ini 0,25, lalu ada juga yang 0,29, ada yang mencapai 30. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Mungkin dari Agus Fahrudin atau Mas Asmi mungkin? Belum ada ya? Oke, kita Belum lanjut belum ada. sekarang. Oke, oke. Lanjut. Sekarang kita langsung ke contohnya. Di sini kayak tadi di awal, ada perbandingan merek dan harga. Di sini kita bisa lihat pada kelompok 1, 2, 3, 4. Mereka semua itu ada pada semua merek, semua ada, dia kena, tapi harga hanya mencapai 2 juta saja. Tapi kelompok terakhir, kelompok biru,
Ya, nggak tahu, harus cek lagi lah ya. Ini dia itu adalah dengan harga yang berbeda sendiri dengan merek yang adanya di tempat doang. Di sini menunjukkan bahwa ada dua kelompok, kasarnya sepatu murah dan sepatu mahal. Karena di sini bisa jadi ya lo udah ketahuan, oh ini pasti mereknya merek merek pantofel lah gitu. Kita bisa scroll ke atas lagi gitu. Nah, kalau ini ialah dendrogram. Nah, kalau di sini ya kelihatan banget langsung udah terbikin dua kelompok tanpa perlu adanya kayak kita melakukan analisa lagi kayak, oh, nih cek dulu harus dibikin manual kayak misalkan kita coret-coret dulu gitu. Kayak contoh nih. Tuh, sebentar. Nah, misalkan kayak, oh ini ada dua kelompok nih gitu. Kelompok mahal, kelompok murah. Nah, sedangkan kalau di sini kita nggak perlu lagi ada namanya ginian. Nggak perlu adanya, oh, bentar, saya hapus dulu. Nggak perlu lagi adanya pengelompokan yang manual. Kita sudah tahu. Oh, dengan ini kita bisa melihat bahwa indeks 13, 17, 21 ialah kelompok mahal. Kita bisa cek nih, kita scroll ke atas. Sini indeks 13 siapa? Kita cari aja 13 di sini. Nah, di sini ID-nya dia 20. Kita bisa lihat scroll lagi. Nah, sepatu Louboutin. Nah, kategorinya formal. Jelas hitam, harga 4 juta, kulit. Di sini udah ketahuan bahwa ini ialah sepatu pantofel dan menunjukkan bahwa oh ini sepatu mahal nih gitu. Nggak bisa dilawan gitu. Terus ini juga nih, ada perbandingan jenis dan bahan. Jenis tadi ini kayak ini ya, kayak formal, olahraga, kasual, dan lainnya di sini. Kalau di sini kita bisa ngelihat bahwa ada 5 kelompok yang kelihatan. Saya gambar dulu. Oh, hmm, oke. Ada kelompok pertama di sini, di mana kelompok ini dia itu dengan terbanyaknya ialah jenisnya, di mana dia ada 4 jenis, jenis 0, jenis 1, 2, dan 3, dengan bahan 2 dan 3 saja. Biasanya ada 2,5 nggak ada ya, karena jelas. Di sini juga ada lagi kelompok biru ini. Kelompok biru tadi ya, kelompok orang mahal, suatu pantofel. Ini juga sama, ada yang bahannya segini, bahan kedua, dan dia dengan jenis ketiga. Ada juga sama nih, jenisnya sama nih. Bisa jadi mungkin sepatu lari atau sepatu apa. Satu mungkin bahan kulit, ini mungkin bahan ABCD lah. Ada banyak, kita bisa scroll ke atas lagi. Jelas. Kita lanjut lagi. Saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, ini dalam bentuk dendrogramnya lagi. Di sini kita bisa melihat, kalau saya geser terlebih dahulu coretannya. Di sini kita bisa lihat ada dua kelompok besar. Di dua kelompok besar ini terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil lagi. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6, serta kelompok 7. Jadi, kalau mau dia lebih lagi, di sekitar segini dulu. Ya. Oh, sekitar segini. Nah, 1, 2, 3, 4. Dia pun bercabang, orang tuanya masih sama. 5, 6, 7, 8. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya kalau mau langsung mudik ini pun juga bisa, bisa banget. Tapi perlu kita cek lagi apa sih membedakannya gitu pada ini, clustering ininya, hierarkinya. Ini juga lagi nih perbandingan cluster dan warna. Di sini ada 6 warna yang kita ketahui. Di sini kita bisa lihat bahwa cluster merah, kelompok sepatu merah, ini kelompok merah, dia mempunyai paling banyak warna. Biru baik lagi ya, biru kita ingat aja nih, biru adalah sepatu mahal. Terus kita udah tahu dia cuma ada 2 warna doang, mungkin hitam dan abu-abu, atau hitam chestnut lah, coklat gitu, atau mungkin putih. Ya udah gitu aja gitu loh.
Kayak oh ya udah ketahuan gitu. Kalau sepatu kelompok tadi kelompok mahal hanya sedikit, sedangkan kalau kelompok merah ini kelompok mahal gitu. Apa kelompok kelompok mahal, sorry, kelompok kreatif. Bisa dibilang kelompok kreatif. Nah, di sini langsung kata nih, ada tiga kelompok besar. Kita bisa lagi coret lagi nih dari sekitar segini. Sebentar. Nah, sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan kelompok. Sebenarnya bisa aja kita langsung aja langsung kayak gebrak jadi tiga pun juga bisa sebenarnya. Kayak ada kelompok kreatif, kelompok nggak kreatif, sama kelompok B aja kreatifnya gitu loh. Kayak ya udah gitu, lakuin aja kasarnya. Tapi di sini kan kita udah ketahuan bahwa di sini ada 9 kelompok kecil gitu. Dan di sini kita juga harus membaca lagi datanya. Balik lagi ke atas, scroll lagi, kita lihat dia ini indeksnya apa gitu. Lagi, nah di sini kita melakukan namanya silhouette score. Baik lagi, jadi uh, silhouette score ini ialah menunjukkan berapa banyak sih kelompok yang bakal dibutuhkan. Kayak kalau misalkan tadi kan ada dia menawarkan ada 3, 4, dan 5 kelompok. Menunjukkan bahwa kalau 3 kelompok saja itu skornya kecil. Sedangkan ketika kita menjadikan 4 kelompok di atas, skornya 29. Tapi ketika kelompok kelima, ada skor 30. 0,3 lah. Nih, 0,2994 bla 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 lah. Itu udah paling terbaik lah. Soalnya waktu itu kalau saya pernah coba 6 dan 7, yang ada malah turun. Jadi kayak, oh berarti nggak mungkin. Dibikin jadi 5 kelompok saja. Dan tadi kan ada lihat kan, ih itu kok ada 9, kok ada yang 8 pembagiannya. Dari situ kita bisa pecah lagi sih kayak oh pada kelompok satu ada 2 anak gitu misalkan kelompok dua cuma 1 anak, kelompok tiga ada 3 anak, dan juga seterusnya. Tapi kalau misalnya mau dipaksa jadi 5 itu pun juga bisa sebenarnya gitu. Baik lagi satu dua, nah, let's see. Eh, dari sini 2, 3, 4, dan 5 langsung aja gitu itu juga bisa sebenarnya. Lebih baik lagi itu hanya tergantung kepada kliennya mau bagaimana atau atasan maunya gimana. Di sini ada lagi Davis-Baldwin Index dan juga Kalinski-Harabras Index. Nah, di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi SS atau Silhouette Score, semakin bagus. Nah, saya mendapatkan sekitar 0,3, menunjukkan fair clustering solution. Menunjukkan bahwa bukan bagus, bahwa solusi clustering saya ialah B saja. Lalu juga ada lagi, semakin rendah DBI semakin bagus. DBI-nya saya ialah 1,1, menunjukkan bahwa ialah sekitaran core clustering solution. Nah, jadi menurut Davis-Baldwin Index, algoritma Davis-Baldwin menunjukkan bahwa uh, clustering ini jelek gitu. Lalu juga lagi CHI atau Kalinski-Harabas Index, di mana punya saya 15, menunjukkan bahwa ialah fair clustering solution mendekati core ya. Nah, mungkin teman-teman bingung, kok skornya jelek gitu? Sebenarnya skor ini tuh bukanlah sebuah patokannya. Kalau misalnya kamu jadi patokannya, berarti jelas dong, kok jelek gitu? Kenapa kok codingannya nggak bagus gitu? Ada banyak faktornya. Pertama, data ini hanya sekitar ada 50 data. Menunjukkan bahwa bisa jadi data di sini kita perlu mencari banyak lagi, dan juga kalau lebih serunya ialah menambah variabelnya. Contohnya misalkan kita beli dari toko mana gitu. Misalkan, oh dari Sport Station, oh dari toko online gitu. Ada yang ini gitu. Tapi kalau kayak begitu kan yang ada berarti banyak akan adanya sepatu dengan nama yang sama, tetapi sumber yang berbeda. Nah, di sini ialah segmentasi yang bakal menjadi pembicaraan di atas. Terus juga lagi random state-nya itu juga berpengaruh, serta pengkelompokannya itu juga berpengaruh. Baik lagi silhouette score-nya itu, silhouette score juga sebagai penentu mau berapa kelompok gitu. Seperti itu. Ini adalah contoh pertamanya. Ya, kita langsung aja lihat yang wahnya ya. Oke, saya scroll terlebih dahulu. Oke, di sini ialah terdapat ada customer ID. Di sini genre, cuman genre dibagi dua. Sebenarnya genre ini apa ya ngomongnya?
nggak berpengaruh amat namanya bagaimana. Sebenarnya kan ini kan apa ya, seksnya lah ya, kelaminnya gitu. Dia ini apa, cowok apa cewek gitu. Bebas namanya. Terus ada umur, annual income, dan spending score-nya. Nah, di sini kita juga eh, jadi label encoder dulu pada genrenya, male atau female-nya, jadi kosong dan satu. Lalu setelah itu kita melakukan kolom annual income dan spending score sebagai X-nya. Kalau kita melakukan trainingnya, baik lagi juga, di sini ada M clusternya 5. Lalu setelah itu kita melakukan isi centroid, K-means plus plus, dan juga random state-nya 42. Oh, mungkin bingung, kenapa kok di sini pakai init di atas enggak? Ya, apa sebelumnya? Sebelumnya hanyalah sebuah contoh kecil saja, ini contoh gede nih. Oke, lanjut lagi. Di sini kita melakukan fit predict-nya, itu X-nya, lalu kita melakukan Y K-means-nya, udah kelihatan nih ada kelompoknya. Kita melakukan visualisasi datanya. Nah, di sini ada 5 kelompok. Di sini ada kelompok di mana skornya itu pembeliannya tinggi banget, tapi gajinya itu dikit. Berarti kelompok biru muda atau kelompok saya ini adalah kelompok orang hedon, contohnya gitu. Terus ada lagi kelompok hijau, ini kelompok orang hidup minimalis gitu misalkan. Terus ada lagi kelompok merah, berarti kelompok orang B aja lah kasarnya. Gajinya segitulah, tapi pembelian juga wajar-wajar saja gitu. Terus ada kelompok biru tua, kelompok main investasi mulu, tapi udah kaya tapi tetap main investasi, main bisnis mulu lah, nggak pernah head down gitu. Nah, kalau yang pink, head down, tapi gajinya udah gede, jadi kayak ya udah gitu, udah ketahuan gitu. Dan di sini kita bisa bahwa ada apa? Bukan anomali ya, sebenarnya sebenarnya bisa bilang anomali gitu, atau data outlier. Cuman sebenarnya data outliernya juga atau anomali sebenarnya nggak ngaruh, cuma menunjukkan bahwa eh, apa ya, kayak kelompok merah nih. Kelompok merah ini tertekan dari sekitar 4 gaji 40.000 dolar hingga paling maksimum yang mendekati kotaknya ialah sekitar 70.000. Hanya orang lebih dari 70.000 ke atas, tapi di bawah 80.000 ialah yang sedikit. Jadi kayak ini kelompok kecil ini adalah kelompok eh, orang hidup B aja, pembelian juga B aja, tapi gajinya lebih di atas rata-rata pada kelompoknya gitu. Bisa ini dicek gitu. Emang kerjanya lo apa gitu? Bisa banget kita tanya-tanyain buat kepada orangnya. Ini juga sama pada biru yang sekitar di sini. Kita juga bisa tanyain, lo kerjanya apa? Kok kenapa lo nggak pembeliannya banyak gitu? Lo kita juga bisa tanya, kenapa lo gajinya ini belinya banyak gitu? Apa nggak beli gajinya gede tapi belinya banyak? Lo kenapa nggak apa turunin? Atau mau tanya lebih paling seru di sini nih, biru muda nih. Lo gaji dikit tapi head on, kenapa gitu? Ini apalagi nih 3 orang di sini nih gitu, mendekati gaji 20.000 per tahun tapi gaji apa pembeliannya gila-gilaan. Bisa banget tuh. Ini jadi juga sama hierarchical, ini juga. Oh tapi ini saya coba dulu, tadi belum sempat run, sorry saya datang telat sebentar ya guys, kalau lama kok. Oh lama. Nah saya cek dulu internet saya. Cer. Nah, kita tunggu dulu biar dia running dulu. Kalau misalnya nggak muncul berarti kita nggak emang, soalnya sih codingannya nggak munculin ininya ya, hasil bentukannya.
Tapi ya udahlah, nggak apa-apa deh. Coba run dulu. Enggak deh. Nanti mungkin di bawah bakal ada kelihatannya. Kita lanjut dulu deh ke visualisasi data biasa. Kalau tadi kan ini kan ada centroidnya, menunjukkan bahwa kayak rata-rata di tengahnya ya. Kalau sini nggak ada centroidnya gitu. Ya udah gitu, kelihatan banget di sini. Kayak tadi kelompok yang di sini, kelompok yang ini, kelompok hedon, dan juga lainnya. Nah, ini dendrogram ini. Nah, ini kan kecil banget nih. Gak mungkin dong kita tanya jadi satu, dua, tiga, empat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita bisa aja nih kayak ngambil sekitar, ini kita ke atasnya ya. Berarti sini, bisa ke sini, bisa ke bawah juga bisa, tapi jangan ke bawah lagi. Kalau bisa, kalau nggak makin yang ada makin susah. Nah, di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan, sepuluh. Ya, 10 kelompok lah. Banyak gitu. Ya udah, atasin dikit aja gitu. Biar bisa kita bagi-bagiin lagi aja. Walaupun di awal sini kita udah dikasih tahu bahwa ada 3 kelompok besar gitu. Oke, ini juga sama melakukan scoringnya. Oke, Kemin Silhouette skornya 0,55. Menunjukkan good, artinya bagus. Oke, berarti datanya mungkin banyak gitu kan, atau mungkin codingnya udah bagus, dan juga lainnya lah. Terus juga sama, DVI-nya di sini saya 0,5, menunjukkan fair. Oke lah, mendekati good lah. Soalnya 0,57, bukan 0,9 atau apalah. Terus ada lagi, CHI-nya saya 247, menunjukkan lebih dari 100. Wah, 100 jadi udah excellent gitu loh. Dan di sini kita bisa, apa ya, mungkin bingung gitu kan, kayak, kok bisa lebih kayak gini? Nah, bisa jadi ialah eh, kebalikan dari outlier. Terlalu bagus. Sebenarnya data yang terlalu bagus, apa ya, sorry, evaluasi yang terlalu bagus juga nggak bagus. Ya, itu aneh. Gue juga bingung di awal, but I assure you, itu emang kelihatan banget. Karena kalau misalnya kayak gitu, berarti emang udah ketebak gitu. Ya, I mean, tadi kita udah lihat kan, bahwa kayak, oh, ada 5 kelompok gitu. Ya udah gitu. Jadi menurut indeks Kalinski-Harabras kayak, ya udah gini doang gitu, nggak ketahuan banget gitu. Jadi kayak, ya udahlah gitu. Tapi juga jangan tertekan pada eh, hasil dari itunya. Again, lu punya dua dan lu juga nggak selalu harus mengikuti hasil dari evaluasi datanya ini. Bisa jadi kliennya emang ya udah emang pengen tahu aja ketemu outlier di mana gitu. Dia mungkin nggak ngejar apa hasil evaluasinya. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini selewat skornya kita di awal ya. Jadi kalau misalkan ada berapa banyak kelompok nih. Nah, di sini kita ada lihat tuh menurun tuh. Ketika 3 ada 4, terus pas kelima, tinggi banget, terus pas 10 hancur gitu. Oh ya udah, berarti kita kelompok 5 aja gitu, 5 kelompok. Ya tadi kan ada ketahuan kan, ada kelompok hedon tapi gaji dikit, kelompok minimalis, kelompok B aja, middle class lah. Terus ada kelompok tukang investasi tapi gaji gede, dan juga ada gaji gede tapi kerjaan hedon mulu gitu. Ada kelihatan banget sih dari situ. Paling kalau mau pingin dilihatnya lah ya, kita bisa lihat sih nanti di awal, kita balik lagi deh. Misalkan kayak kalau yang cowok gimana gitu, kalau misalnya kita ambil yang cowok kebanyakan di mana, apakah dia kebanyakan di head on tapi gajinya dikit, atau mungkin itu di perempuan. Terus juga umur, kita juga bisa kita kompokin umurnya itu. Oh, mungkin umur yang eh, sekitaran kayak dari 18 atau 19 di sini lah ya, kata di sini 19 hingga misalkan 31, dibandingin sama orang yang di atas 32 sampai 45 misalnya gitu. Bisa banget di situ. Ini hanya contoh kecil saja. Lanjut lagi. Nah, di sini baik lagi, jangan lupa menggunakan analisis Pearson correlation. Karena di sini bakal bantu banget. Walaupun ada yang banyak minusnya, bukan berarti, balik lagi ya, bukan berarti lu harus pesimis. Wah, banyak banget birunya nih, nggak ada apa oranye lah di atas 0,4 atau mencapai 0,4, nggak ada gitu. Ada paling tinggi 0,056. I mean, who cares bro gitu. Do it aja gitu. Cobain aja, siapa tahu lu ketemu gitu kan. Paling satu nih yang bakal kata banget nih adalah annual income sama customer ID nih, 0,98. Ya jelas.
kita gunain contohnya itu sebagai kayak "Ya udahlah gitu. Kalau tadi itu mungkin bakal apa ya ngomongnya ya, bakal kelihatan banget data hancurnya lah ya kasarnya. Karena bakal nggak serapi annual income dan customer ID gitu kan. Kayak balik lagi tadi tuh, misalkan kita mau ambil annual income dengan apa let's see, misalkan dia contoh cewek gitu kan 0,056, oh nggak berpengaruh amat gitu, terus umur gitu kan minus malah 0, minus 0,012, berarti bisa jadi mungkin datanya nggak begitu risknya gede. Kalau yang apa kelamin ya jelas sedikit kecil karena ya cuma dua data doang, kalau nggak cowok ya cewek jelas dong. Tapi sebenarnya udah bantu banget sebenarnya dari annual income-nya, jadi pengen like lagi harus dicek lagi, atau datanya ditambah, atau kalau mau lebih seru lagi tambah lagi variabelnya. Nah, itu saja. Baik, apakah teman-teman ada pertanyaan? Mungkin dari Mas Agustiar atau Mas Azmi, mungkin dari presentasi saya mungkin ada yang kurang, atau ada yang salah mungkin, atau ada memang mungkin pertanyaan yang benar-benar bingung, atau pengen nanya secara general gitu, nggak harus tentang clustering, mau nanya general of machine learning. Apakah ada dari Mas Agustiar atau Mas Azmi mungkin? Saya kasih waktu sekitar 2 menit deh, 2 menit deh. Kalau nggak ada, tapi kalau misalnya dari sekarang udah bilang nggak ada, nggak apa juga sih sebenarnya. Ya, dari saya belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke, baik. Eh, oke, bisa kontak saya jika Mas Agus atau Mas Fakhrudin atau Mas Azmi ada pertanyaan dan juga yang nonton kelas hari ini. Kalian bisa banget kontak saya to add handle-nya saya. Bisa kalian cari saya di mana saja. Pasti handle saya itu mau IG maupun Facebook atau apa atau Twitter pun juga bisa. Atau kalian mau email saya buat pertanyaan pun juga bisa. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Baik, jika ada pertanyaan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.